Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Agus Pramono, STMT, yang terhormat Ibu Andam Sofi Astarina, yang terhormat Bapak Kiai Haji Nadir Syah Hussein, dan juga para peserta kajian Ramadan sore hari ini yang mudah-mudahan selalu dalam keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya juga karunia-Nya kita bisa berkumpul secara online, secara daring melalui virtual Zoom meeting pada sore hari ini. Untuk bersama-sama kita menimba ilmu dari narasumber yang luar biasa yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Selamat sore, Gus Nadir. Sore. Iya, mudah-mudahan meskipun dilaksanakan secara daring, kita semua dapat mendapatkan keberkahan dan juga dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dari apa-apa yang disampaikan oleh Gus Nadir sore hari ini. Dan juga semoga kita semua akan selalu terjaga kesehatannya. Kajian Ramadan pada sore hari ini merupakan webinar yang diselenggarakan oleh Jawara Engineering, di mana pada kajian Ramadan ini mengusung tema membangun akhlak generasi milenial dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Untuk itu sebelumnya saya akan membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan, yang keempat penyampaian materi, dan yang kelima doa dan penutup. Baiklah hadirin sekalian, Rasulullah SAW bersabda, "Kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar." Segala suatu perkara yang penting jika tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim maka akan terputus keberkahannya. Oleh karena itu malah kita membuka acara kajian Ramadan pada sore hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran kepada saudara Khairul Rifai, kami persilahkan. Baik, apakah saudara Khairul Rifai sudah berada di Zoom meeting hari ini? Baik, mungkin saudara Khairul Rifai belum ada di Zoom meeting hari ini. Bisa, sudah ada ya? Kepada saudara Khairul Rifai, dipersilakan untuk membaca ayat suci Al-Quran. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum wa inna allaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih kepada Khairul Rafi'i atas pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga bagi yang membaca dan juga yang mendengarkannya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, hadirin sekalian, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Agus Pramono, STMT, selaku founder Jawara Engineering dan juga Wakil Dekan 3 Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih Saudari MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. La tudil alim adada kulli harfin karbanu yaktubu abadal abadini wa darut juhirin. Yang terhormat, yang kami muliakan Al-Mukarram Kiai Haji Nadir Shah Hussein, puji syukur alhamdulillah sudah berkenan membagi waktunya untuk kita semua di sini dalam Thalabul Ilmi. Jadi kita patut bersyukur karena mengundang beliau ini bukan minggu atau bulan. Rencananya udah 3 tahun yang lalu. PCNU Freo juga mengundang 2 tahun yang lalu karena beliau sangat sibuk. Alhamdulillah kita kebagian hari ini. Jadi kita patut bersyukur dengan hari ini karena beliau meluangkan waktunya dan ada waktunya buat kita gitu. Dan yang terhormat Ketua PCNU Freo Mas Ami Maulana dan jajarannya, ada Mbak Safina, Mbak Andam, Mas Teguh dan yang lain, dan juga para mahasiswa yang sangat saya sayangi, saya banggakan. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan tausiah dari Al-Mukarram Kiai Haji Nadir Shah Hussein. Ini sangat penting karena memang saat ini kita sedang dilanda bahaya kesesatan berpikir. Jadi dari berbagai media yang disajikan, kadang anak-anak muda ini cenderung kepada hal-hal yang sifatnya a priori, asumsi, atau tidak memiliki kemampuan berpikir secara logik, kritis, dan ilmiah. Ada nomenklatur yang saya ikutin dari Gus Nadir, itu adalah verifikasi kebenaran. Nah, jadi ini penting sekali. Akal kita itu harus mampu memiliki verifikasi kebenaran. Dan ini juga yang beliau share atau beliau bagikan ke Sivitas Akademika di seluruh Indonesia, tentunya di ITB, di UI, beliau selalu mengajari bagaimana sih memverifikasi kebenaran pada sebuah fakta, sehingga kita tidak terjebak dengan kesalahan dan berpikir dan kesesatan berpikir. Sehingga sekali lagi Al-Mukarram Gus Nadir, kami sampaikan, kami aturkan banyak-banyak terima kasih atas waktu dan kesempatan. Mudah-mudahan dengan tausiah hari ini kita tercerahkan, kita paham bagaimana bisa memverifikasi kebenaran fakta-fakta yang ada. Syukran wa tumtum bil khairi wal barakatuh marja wa wal muwaffiq ila muthariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus atas sambutannya. Baiklah, hadirin sekalian, langsung saja kita memasuki acara inti webinar yang diselenggarakan oleh PC, INU, FREU, dan Jawara Engineering, yaitu pemaparan materi oleh Gus Nadir sekaligus tanya jawab yang akan dipandu secara langsung oleh Ibu Andam Sophie Astarina selaku moderator. Sebelumnya saya akan membacakan CV dari moderator kita pada sore hari ini, di mana beliau sangat luar biasa sekali. Ibu Andam Sophie Astarina ini meraih penghargaan beasiswa dari pemerintah Indonesia, lulusan Bachelor of Science dengan predikat cum laude dari Institut Pertanian Bogor. Kemudian juga memiliki berbagai macam pengalaman penelitian yang luas dalam studi komputasi biomedis, mengevaluasi potensi senyawa aktif sirsak sebagai anti kanker payudara. Kemudian juga menggunakan simulasi molekular docking. Beliau juga kandidat Magister Fisika Medis Terapi, Radiasi dan Radiologi
tahun 2020 sampai sekarang di Universitas Riset Nuklir Nasional, Institut Fisika Teknik di Moskow. Kemudian juga penerima beasiswa PKR dari pemerintah Federasi Rusia tahun 2020 sampai tahun 2023. Juga banyak pengalaman-pengalaman lainnya, meliputi pengalaman penelitian, juga pengalaman kerja dari Ibu Andam Sophie ini. Pengalaman kerjanya tutor fisika untuk siswa beasiswa regional di Kayong bulan Juni tahun 2018 sampai dengan Desember 2018. Kemudian juga menjadi asisten laboratorium eksperimen fisika lanjut, juga sebagai asisten laboratorium fisika gelombang di jurusan fisika IPB. Kemudian juga beliau merupakan himpunan staf bagian kemahasiswaan di Himpunan Pelajar Indonesia di Rusia. Kemudian juga sekretaris Lakpesdam di PCINU Federasi Rusia dan Eropa Utara. Kemudian juga merupakan anggota Departemen Sains dan Kinerja di Himpunan Mahasiswa Eksekutif BEM FMIPA IPB. Kemudian juga koordinator wilayah Bogor di Komunitas Pemuda Nuklir Nasional. Selain itu juga beragam macam penghargaan yang telah diterima oleh Ibu Andam, yaitu juara 2 mahasiswa berprestasi di Departemen Fisika tahun 2017, kemudian juga juara 2 pemenang Lomba Pidato Bahasa Inggris Aksioma bulan Juni tahun 2013, dan juga juara 1 pemenang Lomba Pidato Bahasa Inggris di Istiqlal Januari 2013. Dan berbagai macam keterampilan mulai dari operasi perangkat lunak hingga kemampuan public speaking. Dan juga menguasai bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris dengan kemampuan IELTS keseluruhan 6,5 dan CFR level B2. Itu dia CV dari moderator kita yang sangat luar biasa pada hari ini. Langsung saja saya persilakan kepada Ibu Andam Sophie untuk memandu jalannya webinar pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Herlina atas pembukaannya, dan terima kasih untuk teman-teman Fakultas Teknik Untirta telah mempercayai saya untuk menjadi moderator pada acara kajian Islam pada sore ini. Pertama, saya akan memperkenalkan narasumber kita. Beliau merupakan salah satu profesor di universitas terbaik di Australia dan bahkan di dunia, yaitu Monash University. Beliau adalah di pendidikan jenjang S1, S2, dan S3 di bidang ilmu syariah dan di bidang ilmu hukum. Beliau merupakan alumni dari IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, lalu alumni dari Universitas New England, Universitas Northern Territory, dan meraih 2 gelar PhD di University of Wollongong and National University of Singapore. Karir beliau merupakan Associate Professor di Fakultas Hukum Universitas Monash. Moderator langsung aja. Beliau merupakan Associate Professor di Universitas Wollongong selama 8 tahun, yaitu mulai 2007 sampai 2015. Lalu beliau merupakan profesor di Universitas Monash mulai tahun 2015. Selain itu, beliau merupakan Rois Syuriah, pengurus cabang istimewa NU di Australia dan Selandia Baru, dan merupakan kiai dari organisasi Islam terbesar di Indonesia, tentunya yaitu Nahdlatul Ulama sejak 2005, dan beliau sudah menulis berbagai macam buku yang sangat menarik, yaitu Human Rights, Politics, and Corruption in Indonesia, lalu ada Sharia and Constitutional Reform in Indonesia,
dan ada Modern Perspectives on Islamic Law. Wah, luar biasa sekali. Dan beliau juga pernah menulis beberapa jurnal yang tentunya berkaitan dengan hukum berkaitan dengan hukum, terutama hukum Islam baik di Asia Tenggara maupun intinya itu di Asia Tenggara, lebih baik di Asia Tenggara seperti itu. Baik, selamat malam waktu Melbourne. Selamat malam atau selamat sore nih, jam 7, kira-kira jam 7. Selamat malam waktu Melbourne, Gus Nadir. Ya, Bu, jam 7.22 malam. 7.22 malam. Apa kabar Gus Nadir? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sudah berbuka ya Gus Nadir ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Di sini masih belum buka, dikit lagi insya Allah. Buka puasanya ada yang kirimin durian, coba. Wah, saya udah sering makan durian di sini nih Gus Nadir, jadi mungkin teman-teman di Rusia bakal merindukannya ya. Saya belum berangkat ke Rusia ngomong-ngomong ya. Baik Gus Nadir, kali ini kan kita berbicara tentang gimana sih generasi milenial dalam berakhlak di tengah industri 4.0, di tengah revolusi industri 4.0 seperti saat ini gitu. Banyak yang saya baca adanya degenerasi moral atau tergerusnya moral gitu. Dengan banyaknya teknologi, dengan adanya globalisasi, justru meningkatnya teknologi itu tidak diimbangi dengan meningkatnya akhlakul karimah. Justru akhlak generasi muda itu semakin tergerus. Gimana nih Gus Nadir, menurut Gus Nadir? Apalagi di tahun 2045 diprediksikan Indonesia akan menjadi generasi emas ya. Generasi emas di sini nih menjunjung generasi-generasi yang menjunjung 4 pilar dan mengaplikasikan keempat pilar tersebut dengan baik, yaitu tinggi pilar negara, Pancasila, UUD, NKRI, Kebineka Tunggal Ikaan, lalu ada sehat jasmani dan rohani, lalu profesionalisme dan keahlian yang tinggi di bidangnya, dan terakhir penguasaan pengetahuan dan teknologi dan fleksibel terhadap kemajuan yang terjadi. Mungkin di sini tidak terlalu spesifikasi adanya pembelajaran agama untuk character building di sini. Mungkin salah satunya Pancasila, tapi tidak dispesifikasi adanya pentingnya pembelajaran agama di sini. Walaupun di universitas-universitas atau sekolah kebanyakan ada pembelajaran agama seperti itu. Jadi bagaimana Gus Nadir? Akankah dengan meningkatnya teknologi itu justru akhlak dari generasi milenial ini akan semakin bagus atau justru akan semakin tergerus? Bagaimana Gus Nadir? Silahkan pemaparannya. Saya persilakan. Ya, ini Bu moderator, saya tanya dulu, ini modelnya kita talk show, kita ngobrol, atau saya presentasi, atau gimana ini modelnya? Pemaparan berarti lebih ke Gus Nadir yang memberikan ceramah kepada kami, kurang lebih 30 menit, seperti itu. Silakan Gus Nadir. Saya pikir talk show kayak Mata Najwa gitu, soalnya udah semangat sekali. Kalau ada Mata Najwa lebih enak tuh pembicaranya 2 ya Gus Nadir ya, biar bisa membandingkan seperti itu. Silakan Gus Nadir. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Amin. Ala umurikum waddin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Saya tanya dulu, ini suara saya terdengar jelas ya? Sangat mendengar jelas. Sangat jelas. Alhamdulillah, terima kasih ini panitia wabil khusus Syekh Ami Maulana nih dari Rusia, PCINU Federasi Rusia dan Eropa Utara ya. Juga Gus Pram, ini sahabat dan guru saya ini, Bapak Agus Pramono ya. Terima kasih atas undangannya. Ini sudah 3 tahun dicoba untuk bisa tampil bersama kawan-kawan Rusia, tapi baru 2021 dan masa pandemi. Padahal dulu itu saya mengelak tampil itu karena pengennya langsung ke Rusia. Ternyata ada pandemi. Jadi sekarang nggak bisa mengelak lagi, terpaksa hanya online. Nah, ini saya Bu moderator juga
kawan-kawan semua, ini saya diminta bicara di depan kawan-kawan Jawara Engineering. Wah, ini saya ini ngeri nih, Jawara saja saya sudah ngeri ini, apalagi engineering berikutnya ini. Saya ini ngertinya cuma alif bata, tiba-tiba berhadapan dengan para engineer ya. Saya dulu ingatnya sinetron Sidul ya, tukang insinyur gitu ya. Itu luar biasa itu. Kalau saya kan cuma SAG, sarjana alam goib gitu. Jadi nggak ngerti soal-soal engineering. Ibu moderator juga tadi CV-nya luar biasa dari IPB ya. IPB itu singkatan dari Institut Fleksibel banget. Nah, gitu. Benar Pak, benar-benar. Ilmu dipelajari, ya, alumninya pun berkiprah di mana-mana kecuali jadi petani. Nah, sementara saya dari IAIN dulu itu teman-teman bilang IAIN itu adalah ingkar Allah, ingkar Nabi, nah, gitu kan? Padahal maksudnya IAIN itu itiba Allah, itiba Nabi. Nah, ikut Allah, ikut Nabi. Nah, sekarang sudah dirubah jadi UIN. Jadi nggak lagi ingkar Allah, ingkar Nabi, tapi udah insaf nih. Nah, gitu, UIN. Nah, jadi nah ini kita ya biasa gini Bu moderator, kalau yang diundang Roy Surya jadi ngawur begini, jadi banyak guyonnya. Tidak apa Pak, silakan. Biar lebih santai suasananya. Dan memang kalau sudah buka puasa memang sudah santai saya, memang alhamdulillah. Yang di tanah air saja yang saya kira masih beberapa jam lagi menunggu ini. Sabar, ini ujian. Baik. Jadi soal akhlak tadi ya, dan juga teknologi. Di waktu dulu saya masih imut-imut, ya, sekarang kan sudah amit-amit. Ya, waktu saya dulu masih imut-imut itu juga sama timbul pertanyaan. Ini kenapa generasi sekarang, maksudnya generasi saya dulu itu tidak punya akhlak. Jadi memang kadang-kadang orang-orang ini setiap masa kita selalu dihantam dengan mengatakan nggak punya akhlak. Ya, generasi yang dekadensi moral, nah, gitu kan, yang tidak punya moral dan seterusnya dan seterusnya. Sampai sekarang saya sudah punya anak yang sudah kuliah master. Jadi saya gini-gini udah tua juga Bu moderator. Ya, meskipun saya masih kinclong ya. Kalau Gus Pram ini juga sebetulnya masih muda, hanya wajah beliau agak boros, itu aja. Nah, ini tetap saja ada pertanyaan. Ini generasi sekarang ini namanya generasi milenial lah gitu ya. Kalau Gus Pram ini generasi kolonial gitu kan. Kalau yang sekarang generasi milenial gitu. Ini punya masalah akhlak dan seterusnya. Jadi setiap masa pertanyaan ini selalu muncul. Nah, secara positif ini menunjukkan bahwa persoalan akhlak ini memang persoalan yang tidak pernah selesai. Persoalan yang penting. Itu sebabnya selalu muncul pertanyaan mengenai akhlak generasi muda. Baik di masa dulu, di mana orang-orang tua dulu yang pernah jadi muda juga dipertanyakan akhlaknya. Sekarang setelah jadi orang tua, gantian mempertanyakan akhlak anak muda, gitu ya. Kebalik. Nanti adik-adik mahasiswa yang sudah jadi orang tua 5 tahun, 10 tahun ke depan gantian akan mempertanyakan akhlak generasi muda, sama. Ya gitu. Jadi nggak apa-apa gitu. Itu sama dulu ada satu kiai ditanya, kenapa sih kiai itu sering sekali bertengkar soal politik? Nah, kemudian seorang kiai besar dari Jawa Tengah jawab, dulu saya waktu santri juga nanyanya gitu juga. Setelah jadi kiai, saya ya berantem juga. Gitu. Nah, jadi memang ini yang jadi problem kita memang. Jadi yang dulu-dulunya nakal-nakal dipertanyakan akhlaknya, sekarang sudah jadi punya posisi, sudah jadi wakil dekan seperti Gus Pram, mempertanyakan akhlak anak-anak muda. Baik, nah jadi gantian. Jadi buat kawan-kawan mahasiswa, nggak usah tersinggung dipertanyakan akhlaknya, nanti ada gilirannya, kalian pun akan mempertanyakan akhlak generasi berikutnya. Sabar saja. Baik. Nah, kembali ke tema kita, jadi saya ingin memulai dengan membacakan teks dari kitab Ihya Ulumuddin. Ya, ini dikarang oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Beliau menulis begini. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kathirat doro'ati wal ibtihali daima su'ali minallahi ta'ala ay yuzayyinahu bimahasinil adab wa makarimil akhlaq. Fakana yaqulu fi du'aihi Allahumma hassin khuluqi wa khalqi.
wa yaqulu Allahumma jannibni munkaratil akhlaq fastajaballahu ta'ala du'ahu wa fa'an biqaulihi azza wa jal ud'uni astajib lakum fa anzala alaihil Qur'an wa adabuhu bihi fakana khuluqul Qur'an. Baik. Nabi SAW itu selalu memohon kepada Allah supaya dihiasi dengan adab yang baik serta akhlak terpuji. Bi mahasinil adab wa makarimil akhlak. Bahkan beliau dalam teks doanya berdoa, Allahumma hassin khuluqi wa khalqi. Ya Allah, baguskanlah rupa dan akhlakku. Jadi nggak cuma jasadnya, penampilannya, tapi juga akhlaknya. Beliau Rasulullah SAW juga berdoa, Allahumma jannibni munkaratil akhlak. Ya Allah, jauhkanlah aku dari akhlak yang mungkar. Maka Allah mengabulkan doanya. Sehingga kemudian Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad dan dijadikan Al-Quran itu bahan pengajaran adab. Maka jadilah akhlak Nabi Muhammad itu seperti isi Al-Quran. Jadi ada riwayat dari ibunda kita Siti Aisyah radhiyallahu anha, ada seorang sahabat bernama Sa'id bin Hisham masuk menemui Siti Aisyah sepeninggal Nabi, setelah Nabi wafat, dan kemudian Sa'id bin Hisham bertanya, bagaimana itu akhlak Rasulullah? Jelaskan padaku tentang akhlak Rasulullah. Siti Aisyah menjawab dengan bertanya ulang, apakah engkau membaca Al-Quran? Kata Sa'id, iya. Maka Siti Aisyah mengatakan, akhlak Nabi adalah Al-Quran. Nah, jadi ini yang menarik, bagaimana kita ingin tahu tentang akhlak, itu dari Al-Quran. Al-Quran sendiri menegaskan misi Nabi itu adalah menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi bayangkan, diksi, ya, pilihan kata, ini saja sudah luar biasa. Aku ini diutus, ya, dalam satu riwayat terkatakan, aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi pilihan diksinya sudah mencerminkan akhlak yang mulia. Menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah ini, Nabi nggak mengatakan, aku ini diutus untuk ngeberesin akhlak kalian yang bobrok-bobrok itu. Enggak. Tidak dikatakan, aku ini diutus untuk menyelamatkan kalian dari api neraka karena akhlak kalian sudah hancur. Bagaimana ini generasi sekarang, dekadensi moral dan seterusnya. Enggak. Tapi bahasa Nabi ya, sudah sangat mencerminkan akhlak yang mulia. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi akhlak yang bobrok di zaman jahiliyah itu sudah dibilang bagus, tapi perlu disempurnakan. There is always room for improvement. Selalu ada ruang untuk memperbaiki diri. Nah, gitu. Nah ini Anda Bu moderator yang tahu karena IELTS-nya tadi 6.5. Nah, jadi pilihan katanya saja sudah luar biasa yang Rasulullah sampaikan untuk mencerminkan akhlak yang mulia. Sehingga kemudian kita lihat perbedaan sekarang ini ya antara Muslim dengan non Muslim itu apa? Kalau misalnya dulu orang Islam itu pakai jenggot, ternyata sekarang Karl Marx itu foto-fotonya beredar pakai jenggot lebat juga itu Karl Marx. Ya, padahal komunis itu dia kan? Ya, saya. Atau apa? Pakai jilbab, kerudung gitu ya. Itu para suster Katolik itu juga pakai kerudung. Walaupun cara melipat kerudungnya berbeda. Jadi makanya, apalagi kalau kemudian Yahudi Ortodoks, ya, itu malah pakai cadar juga Yahudi Ortodoks itu, gitu ya. Atau yang pakai sorban, kayak Pangeran Diponegoro, itu kawan-kawan Sikh, ya dari agama Sikh, itu juga pakai sorban begitu juga. Nah, karena itu, kalau misalnya kita sekarang baik di Rusia maupun di Banten, di Australia, kita masuk ke satu ruangan, dari mana orang tahu bahwa yang masuk ruangan ini adalah orang Islam? Tanpa melihat atribut pakaiannya. Kalau saya bicara dengan kolega saya, dari mana mereka tahu dan bisa merasakan bahwa Nadir ini memang seorang Muslim yang baik? Tetangga saya di Melbourne kanan kiri, dari mana mereka bisa tahu bahwa saya seorang Muslim yang baik? Akhlak. Jadi tanpa kemudian harus mengatakan bahwa saya orang Islam, dikit-dikit kalau bicara subhanallah, ya akhi, masya Allah, la haula wala quwwata illa billah gitu. Tentu bagus ucapan-ucapan seperti itu bagus gitu ya. Tapi itu tadi, selain ucapan,
selain atribut pakaian, dari mana? Saya baru sadar saat ini, sewaktu ada seorang profesor di Melbourne yang mengirim email ke saya, setelah kita banyak berdiskusi, dia katakan, Nadir, Anda adalah duta Muslim yang paling baik yang saya kenal. Saya kan kaget loh, saya nggak pernah bawa agama kok ngomong sama dia. Gitu. Tapi rupanya dia baca koran tentang bom sana, bom sini, ya, pertumpahan darah di negeri sana, di negeri sini, ya, refugee sana sini, orang-orang Islam itu negeri Islam. Begitu dia ketemu saya, dia perhatikan sikap tingkah laku, dia lantas menyimpulkan ternyata orang Islam itu ya tidak seperti yang diceritakan di media massa itu. Jadi diam-diam mereka menyimak, memperhatikan. Oh, saya punya kolega orang Islam, seperti apa sikapnya? Jadi yang menentukan itu adalah memang attitude kita, sikap kita. Walaupun saya ke kampus atau mengajar, saya tidak pernah pakai peci begini. Ini gara-gara diundang Gus Pram aja nih saya pakai peci. Terus tambah sorban lagi, menentukan honor ini soalnya. Ya, terus nggak pernah saya pakai celana cingkrang gitu ya saat saya ngajar di Monash gitu nggak. Tapi mahasiswa saya dan juga para kolega menyimak rupanya. Ini ada orang Islam ngajar di sini, gimana sih sikap-sikap? Bayangkan kalau misalnya saya orang yang sangat menyebalkan, saya tidak pernah membantu mereka, saya kerjanya ngutang melulu, ya. Kalau ditagih galakan saya, gitu ya. Atau kalau kemudian tetangga berisik, ya. Terus kemudian jemurannya hilang, gitu ya. Kalau saya tiap saya lewat jemurannya hilang, begitu misalnya. Atau kalau pas sahur saya kemudian keliling komplek di sini dan bangunin orang, padahal cuma saya yang orang Islam sendiri misalnya di sini gitu kan. Nah, kalau akhlak-akhlak seperti itu yang kita tonjolkan, tentu citra Islam jadi jelek. Nah, karena itu memang balik lagi ke soal. Nah, sekarang timbul persoalan ketika kita di era digital sekarang, ini kalau bahasa yang buat flyer ini menghadapi revolusi industri 4.0. Wah, ini canggih sekali. Jadi padahal ini revolusi industri 4.0 ini sudah tahun lalu nih bahasannya. Jadi tahun lalu itu ya 2019 ya Gus Pram, itu saya setiap ceramah selalu temanya di belakangnya adalah di era post-truth. Nah, ngomong apa juga harus ada dikit-dikit tahun 2019 tuh, di era post-truth. 2020 ngomong apa juga selalu ada kata-kata revolusi industri 4.0. Saya pikir 2021 udah berubah ini. Ternyata ini Jawara Engineering masih pakai ini. Harusnya di era pandemi atau apalah begitu yang kira-kira aktual lah gitu ya. Nah ini bagaimana nih akhlak ini sekarang di tengah digital? Jadi sama saja pesan Rasulullah dulu soal akhlak itu tetap aktual sekarang. Hanya mediumnya saja berbeda dan sekarang justru mendapat tantangan. Nah, tantangan pertama adalah pola pengajaran akhlak kita selama ini itu lebih menekankan akhlak pribadi. Misalnya apa? Pribadi. Kalau kita baca, termasuk misal di kitab Ihya Ulumuddin tadi, ya akhlak itu lebih pada kita bersifat qanaah, merasa cukup. Jadi di saat kita sedang susah kekurangan, kita merasa cukup, qanaah. Kita zuhud, ya, kita jujur, sabar, ya. Nah ini semua hal-hal yang bagus. Tapi ini semua akhlak yang bersifat kualitas pribadi, dan tentu kita butuhkan. Tapi ketika kemudian kita memasuki era digital atau era tadi industri, revolusi industri 4.0, ya, di mana ini kita sudah terhubung lewat alat mesin. Tidak lagi face to face, ya. Sehingga nggak enaknya kalau acara zoom seperti ini kan nggak ada cemilannya kita. Ya ini kita nggak bisa ada makanan gitu. Malah lucunya lagi Gus Pram, saya tadi khawatir. Untung cuma acara kita cuma ini loh, cuma pembacaan ayat suci Al-Quran. Biasanya saya kalau zoom tempat lain webinar itu sudah ada menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin diminta berdiri. Nah, saya kalau berdiri kan cuma perut saya yang kelihatan di Zoom, gitu kan. Misalnya. Jadi kadang-kadang lucu-lucu juga kita. Jadi sudah online, tapi sebetulnya mindset kita masih offline.
Gitu. Jadi yang offline itu mau dipindahin ke online, apalagi kalau acara NU sudah menyanyikan Indonesia Raya, menyanyikan Yalal Waton. Gitu. Semuanya diri terus itu perut saya aja yang kelihatan itu di Zoom gitu kan. Misalnya. Nah, jadi kita belum bisa rupanya mengatur ini. Nah, jadi akhlak yang diajarkan itu lebih bersifat peningkatan kualitas pribadi. Sementara yang sekarang kita butuhkan, dan ini menjadi problem besar, adalah akhlak yang berkenaan dengan orang lain, interaksi sosial. Ada orang sholatnya rajin, misalnya ya, contoh nih ya, saya no mention ini, ya, ada orang sholatnya rajin, baca Qurannya bagus, tahajud bagus, ya, tapi gemar sekali di grup WA atau di medsos menebar berita hoax. Ada nggak? Ada. Ada lagi orang yang dia sangat jujur, tawadu, ya. Ini apa namanya? Rajin menabung, baik hati dan budiman, gitu. Pokoknya akhlak pribadi lah dia. Gitu. Tetapi kalau sudah di medsos, dia menjadi sosok yang berbeda. Medsos menjadi pelampiasan dari alter egonya. Dia maki-maki orang kanan kiri, dia caci maki. Padahal sehari-hari dia orang yang sholat di awal waktu, dia yang kemudian menutup auratnya. Kalau ditanya kepada para tetangga, mereka mengatakan dia orang yang sangat jujur, gitu ya. Nah, tapi kenapa ketika sudah berkenaan dengan interaksi lewat platform digital, tiba-tiba nggak ada asar atau bekas atau jejak dari air wudunya, jejak dari zikirnya, jejak dari tahajudnya, dari bacaan Quran, itu nggak ada. Ini apa yang terjadi sebetulnya? Bagaimana orang yang rajin tahajud baca Quran, tapi rajin juga ghibah berjamaah di medsos. Kiai A kawin cerai, gitu kan? Nanti seleb B ternyata begini, seleb C begitu. Wah, itu lancar sekali. Itu ghibah berjamaah. Atau sebaliknya, di dunia nyata kita lihat ada orang yang sedekahnya juga rajin, naik haji berulang kali, korupsinya juga jalan terus. Ini ada apa sebetulnya? Nah, jadi salah satunya adalah pengajaran akhlak di kita. Selama ini lebih menekankan kalau ketemu orang tua, guru cium tangan, jalan nunduk, ya. Itu hal yang bagus, itu yang diajarkan. Tapi ternyata sekarang pengajaran akhlak kita ini mesti di-upgrade materinya. Ketika sudah masuk revolusi industri 4.0. Orang merasa dia tidak perlu lagi hormat kepada Gus Pram hanya karena yang dia baca itu adalah layar HP-nya. Tidak langsung face to face. Kalau ketemu langsung face to face, pada cium tangan sama Gus Pram. Tapi gara-gara yang dibaca itu hanya status Facebook-nya, gitu kan, dia komen pula dengan akun anonim, maka dia akan maki-maki. Dia akan caci maki kalau tidak sependapat dengan Gus Pram. Dia pikir Gus Pram tidak tahu dia kan akun anonim. Jadi disangka Rokib Atid juga nggak bakal mencatat dia itu, gitu. Karena kan saya anonim, gitu ya. Jadi padahal anonim atau enggak, Rokib Atid kan catatannya nggak pernah hilang. Nah, ini yang pertama menurut saya jadi persoalan, yaitu penekanan akhlak kita lebih kepada akhlak pribadi, bukan akhlak bermasyarakat. Karena itu memang perlu ada pelajaran etika bermedsos. Nah, ini repot, jangan-jangan gurunya saja tidak ngerti tentang bermedsos. Kita banyak berita kemarin kan, ada guru di mana yang kemudian memberikan komentar yang melanggar undang-undang ITE, ya komentar jelek tentang pemerintah, tentang apa, kemudian kena undang-undang ITE. Bagaimana kemudian kita berharap dia akan mengajarkan kepada murid-muridnya tentang etika bermedsos misalnya. Nah, jadi menurut saya ini perlu nih langkah konkret Jawara Engineering ini misalnya membuat pelatihan-pelatihan tentang etika bermedsos di SMA. Nah, sempat hilang. Ini mohon maaf ini
kepada para jawara yang satu guru satu ilmu, nggak usah nyerang lah ini sampai kemudian koneksinya terganggu ini ya. Kelihatannya ada yang tersinggung tadi ini. Langsung ngirim sesuatu ini, nembus ke Melbourne, koneksinya langsung goyang. Kalau gini lah kalau di depan para jawara Banten ini. Gus Pram tanggung jawab ini, harus ada bikin pagar buat saya ini Gus Pram. Nah, jadi ini yang problem kita soal buat konkret ya jawara engineering ini etika medsos di SMA bahkan sampai SMP sekarang sudah pegang HP kan ya. Bagaimana kemudian tahu etika medsos itu misalnya agar tidak muncul pertanyaan seperti dari ibu moderator tadi kita itu mengenai akhlak dari generasi milenial sekarang kan begitu ya. Kita nggak cukup dengan hanya komplain karena yang mereka lakukan adalah akhlak yang berkenaan dengan kualitas pribadi, tapi bukan pada interaksi sosial, khususnya menggunakan platform digital. Itu yang pertama. Jadi usulan konkret saya itu, Gus Pram. Jadi Jawara Engineering ini bikinlah pelatihan etika medsos, gitu ya, kerjasama dengan kawan-kawan PKI NU Rusia untuk di SMP maupun di SMA mengenai etika bermedsos. Ini mendesak sebetulnya. Oke, jadi kalau jadi mereka itu kan sekarang demi konten, ya, demi konten ini luar biasa. Jadi kalau orang itu dulu menyebarkan materi pembicaraan, ya itu demi mencerdaskan publik, mengedukasi, ini enggak. Sekarang demi konten, apapun bisa dilakukan. Malah lebih serunya lagi, kalau zaman dulu itu kita kalau ketemu dengan kiai, itu kita cium tangan dan minta doa. Sekarang enggak, minta selfie. Gitu. Jadi saya berapa kali kalau acara gitu di pondok pesantren, di kampus-kampus Islam, setelah selesai saya ceramah itu dikerubungi oleh para mahasiswi dan mahasiswa gitu ya, itu minta selfie. Bahkan karena kemudian rebutan, sampai mahasiswinya ngomong, Gus tolong pegangin, Gus aja yang pencet selfie. Jadi saya yang ambil HP-nya, saya yang selfie gitu ya, misalnya gitu. Jadi itulah sekarang. Nah, perkembangan yang terjadi gitu. Jadi kalau dulu kita ketemu kiai itu minta doa gitu ya, sekarang enggak. Nanti saya kalau ketemu Gus Pram juga gitu, saya minta selfie. Nanti doanya lewat WA aja Gus, mumpung ketemu selfie-nya sekarang langsung, gitu kan. Baik, itu problem yang pertama. Nah, problem yang kedua, ini saya melihat juga apa yang tadi disebut oleh Gus Pram sebagai klarifikasi kebenaran. Saya menulis buku saring sebelum sharing. Jadi kita harus saring dulu sebelum sharing. Ini udah pada baca bukunya belum? Ini kalau belum, cocok buku ini dibaca untuk menunggu maghrib, ngabuburit. Ini bukan promosi, cuma marketing. Nah, gitu ya. Bisa dicari bukunya. Saring sebelum sharing. Nah, kalau kawan Rusia, ini bukan lagi saring sebelum sharing, tapi isi sarung jangan di-sharing. Nah, itu. Jadi jangan sembarangan mau sharing isi sarung. Nah, ini teman-teman NU Rusia. Jadi kalau kita saring sebelum sharing. Nah, jadi yang problem kedua ini memang kita klarifikasi kebenaran. Jadi dulu itu sempat kejadian ada berita yang Rasulullah itu harus check and recheck kalau bahasa sekarang. Harus tabayun. Itu sampai direkam peristiwanya dalam Al-Quran. Karena kemudian ada orang fasik yang membawa berita. Dan hampir-hampir saja terjadi peperangan akibat berita yang belum terverifikasi tadi tersebar. Sekarang ini kita repot terus terang. Kalau di Quran kita sudah sebut, kalau ada orang fasik datang membawa berita. Nah, dulu sebelum ada era medsos, kita akan bilang, yang bawa beritanya itu Pak Kiai kok. Ya tentu bukan orang fasik. Ini orang baik. Maka kemudian informasinya pun jadi sahih. Nah, dalam bahasa kalangan pesantren, memverifikasi kesahihan suatu hadis. Ini ada namanya ilmu mustalah hadis. Ya. Jadi apakah riwayatnya ini sahih,
hasan atau doif, ya, atau malah maudhu, palsu, gitu ya, itu ada ilmunya, ada perangkat ilmunya. Dimulai dari kualitas sanadnya, transmisi narasinya, sampai kemudian kualitas pembawa berita. Itu memang diverifikasi semua. Nah, sekarang di era medsos, ternyata kita tidak bisa lagi pakai gaya ilmu mustolah hadis lama. Perlu ada Gus Pram ini buat ilmu mustolah medsos. Kenapa? Karena ternyata yang menyebarkan berita-berita tidak benar itu sekarang juga kalangan ustadz. Jadi bukan hanya orang-orang fasik. Kalau zaman dulu, zaman Nabi, orang fasik. Zaman sekarang ternyata orang-orang yang kualitas ibadahnya baik, tahajudnya baik, para cerdik cendikia. Saya masuk beberapa grup WA, ada rektor yang ikut menyebarkan berita hoax. Ada guru besar tanpa sadar menyebarkan berita hoax. Yang kalau dikasih tahu galakan dia. Jadi memang di zaman medsos ini antara logika dengan logila itu memang bedanya tipis. Gitu ya. Hanya beda satu huruf, logika sama logila itu ya. Jadi bedanya tipis. Ini juga problem buat kita. Orang yang ibadahnya bagus, orang yang otaknya pikirannya bagus, ya, tapi bisa termakan kecepatan berita hoax. Malah ikut menyebarkan. Nah, ini artinya perlu ada ilmu mustolah medsos. Saya kasih contoh. Beberapa waktu lalu, ya, ada seorang ustadz, ya tidak perlu saya sebut namanya, yang kemudian narasinya bagus di medsos itu, narasinya bagus. Bahwa dia teringat di bulan Ramadan akan ibunya. Tapi dia buat ilustrasi, ada satu gambar, ada foto, ada anak kecil yang tidur di aspal, dan kemudian di sekelilingnya ada gambar ibunya. Jadi seakan-akan dia berada di perut ibunya. Kemudian dibuat narasi, inilah foto korban perang di Suriah yang merindukan ibunya. Terus di beberapa hari kemudian ada lagi yang bikin foto yang sama, tapi dengan narasi inilah korban perang Irak yang kemudian merindukan ibunya nih anak kecil. Jadi narasinya bagus agar kita jangan ikut-ikutan perang Suriah, agar kita jangan ikut-ikutan perang Irak, gitu ya. Agar kita ingat pada ibu, agar kita menjaga persatuan. Maksudnya bagus. Tapi foto itu hoax. Ternyata itu fotonya hanyalah kreativitas fotografer yang keponakannya capek habis main, tiduran di aspal, dia ambil kursi, dia berdiri, dia foto, setelah dia gambar. Seakan-akan itu ada dia, seakan-akan anak itu sendiri yang menggambar dan tidur di perut ibunya foto. Jadi sebetulnya itu kan Ustadz ini sholatnya bolong-bolong, ini kan tidak. Nah, jadi ini artinya bahasa di era informasinya sampai baik, serangan kedua terjadi. Ya. Jadi pagarnya masih jebol ini Gus Bram pagarnya. Jadi apa perlu saya yang baca ini isinya? Ya, saya kira itu saja, Ibu Moderator. Mungkin kita bisa dialog lebih jauh. Catatan dari saya. Ini saya kalau semangat begini saya bisa sampai subuh ngomong ini karena saya sudah buka puasa. Jadi tapi rupanya serangan-serangan ini mengingatkan agar saya harus ngerem sedikit. Jadi saya cukupkan dulu biar kita bisa dialog, punya waktu lebih banyak untuk berdialog. Lebih kurangnya mohon maaf. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Rabb. Sungguh kami tidak punya ilmu apapun kecuali apa-apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Gus Pram atas pemaparan yang luar biasa sekali dan menambah ilmu
Tuh kan yang ceramah Gus Pram kan, bukan saya kan. Dia gitu. Astagfirullahaladzim. Oh, wah, dikit lagi buka jadi nggak fokus ini. Pesonanya luar biasa. Terima kasih Gus Nggak ngomong Nadir. aja, beliau yang dibilang ngomong. Terima kasih Gus Nadir atas pemaparannya. Mohon maaf salah menyebutkan. Terima kasih Gus Nadir atas pemaparannya, luar biasa. Semoga teman-teman juga menambah ilmunya. Sekarang akan kami buka sesi pertanyaan. Silakan teman-teman bila ingin bertanya, tulis di kolom komentar atau raise hand. Ini mungkin ada Kak Yofi Maulana. Ya, silakan operator tolong di highlight. Silakan Kak Yofi Maulana, mungkin bisa mengutarakan langsung pertanyaannya. Silakan Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi warga Indonesia dan selamat malam bagi Gus Nadir. Ada beberapa yang saya tanyakan sebetulnya bagi terkait masalah akhlak hari ini. Karena kalau saya bandingkan ketika akhlak di pesantren dan di kampus itu, kalau berbicara 180 derajat mungkin terlalu inilah. Ketika dalam proses mencari ilmu itu, kalau di pesantren kita ada yang sopan, kalaupun mau lewat aja nih kadang kita harus nunggu sampai si kiainya masuk. Sementara ketika pertama kali ini dosen ada di dalam kelas, sementara ada mahasiswa yang masuk tanpa ketuk pintu, buka tanpa ketuk pintu, terus dia langsung membuka dan langsung duduk. Sebetulnya yang saya pertanyakan adalah cara bagaimana agar akhlak-akhlak si mahasiswa ketika dia mencari ilmu sesuai dengan pedoman taklim. Itu yang pertama, cara konkret agar akhlak mereka sesuai dengan kaidah. Terus bagi yang kedua, melihat cuitan Gus Nadir yang mengomentari soal pemerintah Kota Serang yang melarang adanya warung buka, sebetulnya termasuk kalau itu dimasukkan ke dalam klasifikasi akhlak, apakah pemerintah hari ini mencerminkan akhlak yang sebetulnya gitu tuh, toleransi dengan kawan-kawan yang banyak kan Gus Nadir juga menyebut bilang ada yang lagi hamil ataupun lagi haid ataupun orang-orang yang non-Islam. Apakah pemerintah Kota Serang mencerminkan akhlak seperti itu? Itu mungkin dua pertanyaan dari saya. Terima kasih Gus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Bu Moderator ya. Silakan Gus Nadir. Nanti kalau ditampung dulu saya lupa. Silakan. Karena mungkin pengaruh makan durian tadi itu loh, saya jadi memori saya nggak terlalu bagus ini. Musangking men. Baik. Jadi soal kitab taklim ya, itu tentu kitab yang bagus dan itu memang jadi pegangan buat para santri. Tapi saya ini merasa bahwa yang kita sebut dengan akhlak itu juga ada yang disebut dengan prinsip, ada yang disebut dengan teknis. Ya. Jadi kalau kita kemudian sudah pindah ke kampus yang di mana milieu atau lingkungannya Iya, mungkin Gus Nadir. Pagarnya masih rapuh ya Gus Nadir ya. Serangan ketiga ini, serangan terakhir mudah-mudahan. Ya, koneksinya unstable ini. Ya. Jadi gimana? Suaranya jelas? Sekarang sudah oke? Jelas ya. Jelas Gus. Ya. Bu Moderator, tolong dibantu wiridnya. Siap. Jadi kita harus lihat lingkungannya berbeda. Jadi prinsip akhlak dari kitab taklimnya kita pegang. Teknisnya bisa berbeda-beda. Jadi tidak mesti misalnya menghormati dosen itu dengan cium tangan atau dengan menunduk. Kalau dosen berjalan itu kan kalau di pondok itu, kalau santrinya, kalau kiainya lewat itu santrinya nunduk semua. Yang lagi naik motor pun turun, gitu kan? Nggak berani lewat. Nah kalau sekarang kita seperti itu repot. Kalau kita sudah di kampus, ya tidak semua dosen senang tangannya dicium, khususnya para dosen yang cantik-cantik itu. Gitu ya. Jadi para mahasiswa juga hati-hati, jangan modus mentang-mentang sesuai kita taklim gitu, dosen yang cantik kemudian dicium tangannya gitu. Hati-hati gitu.
Nah, jadi prinsip menghormatinya tetap. Ya, tetapi teknisnya bisa kita sesuaikan. Nah, tapi berkenaan dengan contoh, mahasiswa datang terlambat, buka pintu langsung duduk. Itu sesuai akhlak atau tidak? Jadi saya teringat Habib Profesor Quraisy Shihab. Nah, beliau dulu saat mengajar, saya tidak pernah diajar langsung, tapi ada beberapa kawan saya yang cerita bahwa beliau mengatakan begini, kalau Anda datang terlambat, Anda cukup buka pintu dan langsung masuk duduk. Tidak perlu mengucapkan salam. Kata beliau. Kenapa? Mengucapkan salam itu sunnah, menjawabnya wajib. Anda sudah datang terlambat, mau dapat pahala lagi sunnah, terus memberikan kewajiban kepada kita untuk menjawab. Makin kurang ajar. Gitu loh. Ya. Jadi karena itu kalau sudah terlambat, sudah masuk saja. Diam-diam tidak mengganggu perkuliahan yang sedang berlangsung, cari posisi. Langsung duduk. Itu justru sesuai akhlak menurut Profesor Quraisy Shihab. Nah, ini kan contoh bagaimana kemudian prinsip menghormatinya tetap kita pegang, teknisnya yang kemudian kita sesuaikan. Gitu. Nah, jadi aktualisasi akhlak ini menjadi penting akhirnya. Jangan kemudian kita memaksakan. Pokoknya saya harus ikut kitab taklim. Wah, ini repot ini kita. Karena kondisi sudah berubah. Jadi yang diambil prinsipnya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, apakah pemerintah yang melarang dan bahkan mendenda 50 juta serta mengambil alat-alat masakan warung yang masih buka di bulan suci Ramadan itu tidak sesuai dengan akhlak. Nah, jadi salah satu akhlak yang harus diperhatikan oleh pemerintah atau pemangku kebijakan adalah dia harus mengayomi semua pihak. Ya. Jadi jangan sampai ya dia kemudian ingin menekankan satu hal yang baik tapi melupakan hal-hal baik lainnya. Saya ambil contoh lain. Di beberapa pemerintah daerah itu ada kebijakan untuk para pegawai Pemda, ASN, untuk sholat berjamaah tepat pada waktunya. Jadi begitu azan zuhur, ramai-ramai semua ke masjid atau ke musola berjamaah di awal waktu, asar juga begitu. Pertanyaan saya adalah, bagaimana dengan pelayanan masyarakat? Terganggu tidak? Nah, jadi jangan sampai kemudian mengejar akhlak keutamaan sholat berjamaah dan sholat di awal waktu, tapi melupakan fungsi pelayanan yang paling utama, yaitu melayani masyarakat. Nah, kenapa tidak dibikin shift, misalnya? Jadi dibikin si pertama yang sholat zuhur berjamaah, kemudian setelah itu diganti shift kedua dan seterusnya. Karena praktek yang terjadi adalah setelah sholat berjamaah biasanya nongkrong dulu, nggak langsung balik ke kantornya. Nongkrong dulu, ngerokok dulu, ngobrol dulu. Nah, ini yang kemudian membuat pelayanan masyarakat terganggu. Jadi silakan saja mendesain program yang meningkatkan kualitas pribadi tadi itu loh. Jadi kita tuh semuanya fokus pada peningkatan kualitas pribadi, sholatnya berjamaahnya, tepat waktunya gitu. Tapi kita kemudian alpa dengan hal-hal yang bersifat pelayanan masyarakat, interaksi sosial yang juga wajib untuk kita jaga dan kita rawat. Nah, kembali ke contoh tadi. Jadi misalnya bagaimana kita hendak melakukan denda dan menutup warung yang masih buka di bulan puasa Ramadan, padahal kita tahu ada sebagian kelompok masyarakat yang dibenarkan secara syar'i untuk tidak berpuasa. Musafir, ya, perempuan hamil, ya, laki-laki hamil belum ada. Terus perempuan yang sedang dapat haid, ya, ini nggak perlu sensi ya, PMS, kalau lagi PMS sensi gitu kan. Terus kemudian anak-anak misalnya, nah mereka ini orang-orang yang atau orang tua yang sakit menaun, mereka ini orang-orang yang secara syar'i dibenarkan, termasuk non Muslim, kan mereka juga dibenarkan untuk tidak berpuasa. Nah, jadi ini yang di Sulawesi Selatan sudah waktu buka puasa ya. Ya Pak Suryadi, selamat berbuka puasa, ini yang baru saya kirim chat. Ya. Nah, karena itu pemerintah juga harus mempertimbangkan
orang-orang ini harus mengayomi semua pihak. Jadi diatur saja. Misalnya begini, misalnya diatur. Kalau misalnya tidak cukup dengan pakai tirai, ya, atau dia buka tetapi hanya take away. Jadi tidak boleh makan di tempat situ. Jadi silakan ambil, beli makanannya, tapi makannya di rumah masing-masing. Take away. Sehingga tidak akan mengganggu orang lain. Jadi diatur saja. Agar kemudian orang-orang yang tadi dibenarkan secara syar'i tidak berpuasa masih bisa ke warung, masih bisa kemudian beli makanan. Nah, ini yang saya kira menjadi PR utama kita nih, Gus Pram dan Syekh Ami Maulana ini. Bagaimana mengelola perbedaan, memanage perbedaan ini, bisa mengayomi semua pihak. Sama dengan yang bangunin sahur. Waktu di kampung dulu itu sebuah hal yang baik, tapi begitu sudah pindah ke kota, tapi cara-cara model kampung yang masih kita pakai, dengan membangunkan keliling dengan suara yang sahur, R-nya pakai dimain-mainkan begitu misalnya gitu ya. Padahal ada anak bayi, ada kemudian ibu-ibu yang dia perlu beristirahat untuk kemudian bisa nanti bangun sahur kuat, ada para orang pekerja yang pagi-pagi sudah harus berangkat dan dia tidak punya waktu istirahat. Nah, orang-orang ini juga harus diayomi. Jadi diaturlah cara kemudian membangunkan sahur tanpa harus berlebihan, misalnya. Apalagi zaman sekarang orang sudah pada punya HP dan bisa pasang alarm masing-masing kok. Ya zaman dulu mungkin memang perlu dibangunkan, zaman sekarang kan sudah bisa pakai alarm masing-masing. Begitu juga misalnya tadarus, ya ngaji kencang-kencang, gitu. Dibatasi saja sampai jam 9-10 malam. Setelah itu silakan ngaji lagi tapi pakai speaker dalam, bukan speaker luar, gitu. Ini kan semua hanya masalah mengelola saja. Tapi karena kita fokusnya pada menekankan kualitas pribadi tadi itu loh, ngaji itu baik, sholat jamaah tepat waktu itu baik, membangunkan orang sahur itu baik, jadi mengucapkan assalamualaikum ketika datang terlambat itu baik. Jadi semuanya fokus kepada peningkatan pribadi. Hal yang baik. Sehingga kalau kita bilang kamu salah, dia bingung. Salah saya apa? Saya kan niatnya baik. Nah, gitu kan tujuannya baik. Nah, disinilah balik lagi pentingnya kita bicara akhlak dalam konteks relasi sosial. Nah, ini yang kira-kira agak kurang dalam pengajaran kita, menurut saya. Hasilnya ya sekarang kita lihat. Saya juga nggak setuju tuh ada revolusi akhlak. Ya, istilah revolusi akhlak. Ya, terlepas dari siapapun yang menyampaikan ide itu gitu ya. Mungkin karena ini bicara revolusi mental, sehingga pakai istilah revolusi. Karena bicara akhlak itu tidak ada revolusi. Revolusi itu kan sesuatu yang berjalan dan dipercepat. Nah, ngajarin akhlak ini nggak bisa dalam 1 malam, dalam 2 malam, 3 malam, nggak bisa. Ini memang butuh waktu. Jadi misalnya Ibu moderator dengan Gus Pram ini bisa sehebat sekarang, ini produk 20 tahun ke belakang. Produk pendidikan, pengajaran, ya, jatuh bangun kursus bahasa Inggris, kursus bahasa Rusia, ya, sampai dapat IELTS 6.5 tadi misalnya, gitu. Ya, itu semua kan 20 tahun ke belakang itu. Ya, kalau kita lihat ke belakang. Jadi nggak bukan hanya sekarang. Begitu juga akhlak, nggak bisa dalam 1 malam selesai semua. Tidak ada revolusi dalam membina akhlak. Harus terus pelan-pelan dan berkelanjutan. Nah, saya kira begitu dulu, moderator. Baik Gus Nadir, terima kasih. Yang saya simpulkan itu lebih akhlak untuk individu bagus. Orang selalu bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pribadi, namun lupa akan lingkungan sekitarnya. Padahal kita adalah makhluk sosial seperti itu ya Gus Nadir. Jadi jangan terpacu pada satu prinsip, mungkin jangan terpacu oleh satu ajaran, namun prinsipnya yang digunakan, tapi fleksibilitasnya juga harus digunakan seperti itu ya Gus Nadir. Lalu ada pertanyaan selanjutnya, ini ada yang raise hand dari Kak Muhammad, ya. Iya, silakan Kak Muhammad Nur. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Moderator. Gus, mohon izin, nama saya Muhammad Nurul Yatim, panggilan saya Arul. Kebetulan saya mengambil Master Political Analysis and Public Policy di Moskow, Gus, di HSE, High School of Economics di Moskow, tinggal di Moskow, dan waktu buka puasa juga masih lama. Jadi sambil menahan-nahan ini, Gus. Nah,
mungkin saya juga karena berapa jam puasa di Moskow sekarang? wah sama sepertinya dengan Gus Ami ini Gus. Ini sekitar 17 kalau nggak salah Gus. 17 jam? sudah 17. Wow, luar biasa. Jadi anggapannya sekaligus diet lah istilahnya. Menurunkan gula. Pantesan ini Nah. Ibu moderator belum berangkat ke Rusia. Rupanya maunya setelah Lebaran dia. Buka puasa karena kebetulan musim panas jadi lumayan lama buka puasa. Sudah 3 tahun puasa. Dan kalau puasa musim panas itu bukan hanya menunggu 17 jam ya, tapi banyak hal lain yang menjadi godaan besar ya. Betul Gus, betul. Nah, ya. Sama-sama tahu lah. Semakin terbuka, semakin terang. Jadi itu yang membuat godaan iman dan perut juga sekalian. Nah mungkin Makanya ini itu Gus. saya Ami Maulana betah dia karena itu. Betah sekali Gus, sering ke Moskow ya Gus. Ah. Karena di Moskow kan lebih indah katanya. Ya gimana? Di ini Gus, kebetulan saya sebenarnya kan juga santri. Dulu saya mondok di Genggong lah, di Zainal Hasan Genggong. Nah, kalau di pesantren itu kebanyakan kan yang ditekankan itu akhlaknya daripada ilmunya, gitu. Bahkan kayak saya bilang kalau gurunya beliau itu tidak pernah niat untuk mencari ilmu, tapi kalau bahasa santri itu ngadam itu melayani kiai. Nah, tujuan melayani kiai itu adalah memperbaiki akhlak, mengikuti jejak guru gitu. Dan bahkan beliau dibilang bahwa beliau itu jarang belajar gitu. Nah, sekarang malah kalau dalam kita melihat era revolusi industri ini 4.0 katanya kan, itu kan berarti kan searah dengan yang namanya kemajuan teknologi gitu. Nah, yang saya paling mencengangkan, entah saya tahun lalu apa tahun ini ya, Microsoft itu merilis survei bahwa netizen Indonesia itu paling tidak sopan di dunia. Dan lucunya, setelah dilihat akun Microsoft, bahkan akun Microsoft-nya juga diserang gitu. Sampai dia tutup komentar gitu loh. Tapi anehnya menurut indeks pariwisata, Indonesia itu merupakan negara yang paling ramah. Berarti kontradiksi kan antara dunia nyata dengan dunia maya gitu loh. Nah, kontradiksi seperti ini kan mungkin saya juga mungkin bagaimana pandangan Gus terhadap kontradiksi seperti ini. Ya, memang benar kalau di dunia maya itu mereka melihat di dunia nyata banyak tekanan, banyak aturan. Nah, di dunia maya inilah yang saya bisa melampiaskan kekesalan saya terhadap seseorang dengan anonymous gitu, tanpa diketahui ininya gitu loh. Saya sebel sama orang itu, saya serang aja dengan akun itu, apalagi waktu pilpres gitu loh. Nah, tren-tren seperti ini menurut Gus tuh yang salah di mananya? Apakah masyarakatnya yang salah, ataukah sistem pembelajarannya yang salah, atau yang mananya yang salah gitu loh? Karena itu 180 derajat berubah gitu. Nah, cara memperbaikinya bagaimana? Nah, ini yang pertama, Gus. Yang kedua, ini yang terakhir. Saya kan analis kebijakan publik, terutama di ilmu politik. Saya mengagumi Gus ini. Karir akademiknya kinclong. Mudah-mudahan saya bisa mengikuti Gus lah di bidang peneliti. Lebih lagi nanti, insya Allah. Amin, Gus. Amin. Nah, dalam kebijakan publik, saya melihat kalau berbicara ilmiah, yang ada namanya CPI, Corruption Perception Index, yang kebetulan ini menjadi tesis saya untuk tahun terakhir ini yang saya akan sidang bulan Juni. Ini bukan konsultasi tesis bukan ya? Bukan Gus, itu masuk akhlak sebenarnya, bukan tesis. Ya, soalnya honornya beda lagi nih. Oh siap. Mahasiswa biasanya Gus minta yang gratisan, pemburu saboy lah istilahnya kalau di KBRI itu. Nah, ini yang jadi masalah, Gus. Ini kan CPI Corruption Perception Index itu korupsinya tingkat korupsi. Jadi Transparansi Internasional itu kan merilis peringkat korupsi di dunia, Gus. Korupsi kan juga terkait masalah akhlak sebenarnya, karena masalah integritas. Nah, yang namanya korupsi di Indonesia itu peringkatnya sekarang udah di atas 106 kalau tidak salah yang terbaru CPI 2021. Nah, yang menjadi mencengangkan adalah sedangkan negara barat yang notabene-nya dia tidak
peduli dengan akhlak, seks bebas dan lain-lain, justru CPI mereka itu peringkatnya di 10 besar seperti negara-negara Finlandia, negara-negara Skandinavia itu peringkat korupsinya bagus. Bahkan yang namanya Finlandia pendidikannya dibilang paling bagus di dunia gitu loh, Gus. Nah, ini kalau kita melihat pejabat kita, ini yang salah di mana, Gus? Apakah memang dari salah sistemnya? Apakah yang dari salah itu memang dari dulu-dulunya tradisi, culture di dalam pemerintahan, atau memang yang salah itu dari proses rekrutmennya gitu loh, Gus. Nah, menurut pandangan Gus seperti apa? Dan mungkin Gus mempunyai solusi lah untuk kita ke depan sebagai kaum generasi muda yang nanti akan menjadi pemangku kebijakan gitu loh, supaya tidak terulang lagi kesalahan berjamaah dan kesalahan apa yang namanya kesalahan ini yang terus menerus gitu loh. Bukan sustainable development ini namanya. Jadi kesalahan yang memang terus diulang-ulang. Jariah lah, kesalahan jariah begitu. Mungkin itu cukup sekian, Gus. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Jadi silakan Gus Nadir. Jadi pertanyaan pertama tadi apa, Ibu Moderator? Lupa saya tadi. Pokoknya hubungannya itu tentang yang saya paling menarik yaitu negara-negara Barat yang notabene tidak peduli terhadap akhlak atau tidak punya prinsip keakhlakan seperti itu, justru tingkat korupsinya lebih rendah dibandingkan Indonesia. Pertanyaan pertama tadi apa tadi, lupa saya. Yang pertama tadi, silakan Kak Muhammad Nurul Yatim. Moderatornya juga lupa kan? Silakan Kak Muhammad. Iya, karena kepanjangan narasinya. Nah, itu sebenarnya terkait ini saja, Gus. Apa masalah ketika dia di kehidupan nyata mereka sangat tadi yang itu ya. Sangat garang lah istilahnya. Kesalahannya solusinya. Ya, jadi itu semua baik pertanyaan pertama maupun kedua ya, intinya adalah soal pengajaran etika publik tadi. Jadi itu yang kemudian kita lemah. Seperti saya bilang bahwa kita lebih fokus pada peningkatan kualitas pribadi. Yang sebetulnya itu modal utama. Dan baik. Tapi kemudian kita tertinggal ketika orang-orang Barat lah gitu ya. Ini dengan Barat dengan definisi yang sangat loose ini ya. Itu mereka sudah bicara soal etika publik. Jadi bagaimana, misalnya contohnya gini. Halalan thayyibah, itu Quran ya, sudah bilang halalan thayyibah. Jadi makanan itu mesti halal dan thayyib. Nah, kita ini fokus kepada makanan halalnya. Kenapa? Karena kalau kita nggak makan halal, kita makanan haram, kita berdosa masuk neraka. Jadi kita fokus pada kualitas pribadi kita. Karena nanti ujungnya kita nggak mau masuk neraka. Kan gitu. Sementara kalau orang Barat itu fokus pada toyibnya. Toyib yang sudah diaktualisasikan. Jadi kalau kita buka kita tafsir, halalan toyibah, toyib itu apa? Toyib itu ternyata hal-hal yang baik, yang tidak menjijikkan, yang bersih maksudnya. Jadi ibaratnya ayam goreng itu halal, tapi kalau dia kemudian tidak bersih, ya artinya dia diambil dari tempat sampah, yaitu tidak toyib. Nah kira-kira contohnya cuma seperti itu. Tapi orang Barat itu mampu mengubah prinsip toyib tadi itu menjadi sebuah prinsip kebijakan publik. Nah, toyib ini artinya apa? Higienis. Ya, secara gizi dia baik, gitu ya. Nah kemudian di packagingnya juga kemudian ramah lingkungan. Bahkan upah buruh yang kerja di pabrik terhadap produk-produk makanan itu juga toyib. Upah buruhnya juga dibayar dengan memenuhi UMR. Itu toyib yang mereka pahami.